Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil maut sirran wa jahran fi dini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali menyingkap nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Mafatihur Rabbani, yang insya Allah pada judul kali ini adalah satukanlah antara dunia dan akhirat. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, para syuhada, para solihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udbal yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Para penonton yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai gulam, kata Syekh, satukanlah antara dunia dan akhirat. Yang namanya dunia dan akhirat itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena yang namanya manusia pasti akan menuju akhirat. Ad-dunya balagul akhirah. Dunia ini jembatan menuju akhirat. Dan manusia semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan di dunia nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dunia cuma sementara dan akhirat adalah kekal abadi. Makanya satukanlah antara dunia dan akhirat. Letakkan mereka di satu tempat. Ternyata kata Syekh, letakkan mereka di satu tempat. Ya. Ketika kita bermunajat, ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu menyendirilah engkau dengan Tuhanmu di tempat hati yang telanjang tanpa dunia maupun akhirat. Engkau misalkan engkau beribadah, kata Syekh, kita misalkan berdiri untuk melakukan sholat di malam hari, sepertiga malam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat, melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan tahajud, melaksanakan sholat taubat, istighfar, baca Quran, zikir di suatu tempat yang sepi, mengamparkan sajadah biru, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sajadahnya beda, ini istilahnya. Lalu menyendirilah engkau dengan Tuhanmu di tempat hati yang telanjang tanpa dunia maupun akhirat. Janganlah engkau menghadap kepadanya kecuali menyepi dari sesuatu selainnya. Jadi ketika kita menyendiri, berzikir, ketika kita sholat, ketika kita baca Quran, atau ketika jangan terikat oleh makhluk. Jangan engkau terikat oleh makhluk, ya. Apalagi kalau sholat itu as-sholatu uslatun lirabbi, sholat itu langsung hubungan dengan Allah. Maka hal-hal keduniaan pas waktu sholat itu tinggalkan. Tapi kita masih saja ketika sholat itu hal-hal dunia itu melintas dalam pikiran. Nah, ini pembelajaran bagi kita supaya nanti kita sholat, kita berkholwat, ya, menyendiri, zikir, maka lepaskanlah yang namanya dunia dan akhirat, tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau terikat oleh makhluk yang menghalangi dalam kholik. Jadi ketika sholat jangan ada dunia, jangan menghalangi kita, kehusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Putuskan semua sebab, tinggalkanlah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Tuhan-Tuhan di sini adalah
Yang menghalangi bisa jadi dunia, bisa jadi jabatan, bisa jadi anak ya. Nah, ketika kita menyendiri sholat, maka tinggalkanlah Tuhan. Artinya di sana tinggalkanlah hal-hal yang menghalangi kita dalam ibadah. Selanjutnya, jadikanlah dunia untuk tubuhmu, akhirat untuk hatimu, al-haq azza wa jalla untuk nuranimu. Jadi dunia untuk tubuhmu, ya. Tubuh di sini artinya menyiapkan bekal secara materi, ya, baik sedekah, ya, baik apa saja itu bekal. Kemudian akhirat untuk hatimu. Jadi akhirat dalam hati ini adalah akhirat. Karena akhirat adalah kehidupan yang abadi, kehidupan abadi. Kita akan menuju akhirat. Kita hidup di dunia paling kata Rasul 60 sampai 70. Kesananya a'darullah, sakit dan sakit. Jarang sekali 70 ke atas itu yang namanya bonus ya. Bonus 60-70 itu, tapi a'darullah sakit dan sakit ya. Itu adalah peringatan. Kemudian apa saja sih peringatan bahwa kita akan menuju akhirat? Mata sudah mulai kabur. Kemudian penglihatan mulai kabur, kemudian rambut mulai uban, gigi udah pada copot ya. Itu adalah salah satu menuju akhirat. Umur 40 tahun kata Rasul, kaki sebelah kanan itu sudah ada di kuburan. Kaki sebelah itu sudah ada di kuburan. Artinya apa? Kita akan mempersiapkan menuju akhirat. Dan dunia adalah tubuhmu, akhirat untuk hatimu, al-haq azza wa jalla untuk nuranimu. Wahai gulam, jangan engkau bersama nafsu ya. Nafsu, inna nafsal amaratun bisu ya, keinginan duniawi dan akhirat. Jadi sebetulnya kita itu ibadah bukan untuk akhirat. Ibadah itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Bukan ingin masuk surga, bukan ingin takut masuk neraka. Ibadah itu adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah. Dan masuk surga pun kita bukan karena ibadah kita, bukan karena sedekah kita, bukan karena kebaikan kita. Kita tidak ada apa-apanya. Ibadah kita tidak ada apa-apanya. Kebaikan kita tidak ada apa-apanya. Adapun kita dimasukkan, misalkan amin ya Allah rabbal alamin, semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah, itu adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya doanya, Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar ya. Nah itu, jadi masuk dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala itu mendapatkan ridho dari Allah, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Keinginan dunia akhir, janganlah engkau mengikuti selain hak azza wa jalla. Janganlah. Tentunya kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah, sholat kepada Allah, apapun. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jangan kita berpaling kepada selain Allah. Ya. Kata Syekh, banyak sekali orang yang berburu dunia, ya, sedikit berburu akhirat, tapi sangat sedikit sekali yaitu untuk menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau tiba di gudang yang tidak akan pernah habis selamanya. Jadi ketika kita mengingat Allah, itu tidak akan habis. Semuanya milik Allah. Apapun milik Allah. Umur kita sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz milik Allah. Semuanya mata milik Allah. Ya, kenikmatan itu berasal dari Allah.
Ketika itu akan datang kepadamu petunjuk Allah yang tidak ada kesesatan sesudahnya. Nah, kalau kita selalu menggantungkan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah, ibadah bukan hanya saja takut neraka, ya, ingin masuk surga, ingin mendapat pahala. Ibadah pada intinya adalah ingin mendapatkan ridho dari Allah. Maka doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhanku, berilah kenikmatan, kesuksesan dunia dan akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, itulah pertemuan malam kali ini, menyatukan antara dunia dan akhirat. Kemudian kita menyepi sholat, ya, atau berzikir, sholat tahajud di sepertiga malam, kemudian mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ibadah, tinggalkanlah yang namanya dunia, ya. Ketika sholat, ketika kita melakukan zikir, itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita ingin berharap, berdoa mengenai dunia, mengenai akhirat, itu dipersilahkan, itu diperbolehkan. Kita doa untuk kehidupan dunia, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, itu diperbolehkan. Ingin anak-anaknya soleh, ingin kebayar hutang, ingin apa, itu boleh. Tapi ketika kita bermunajat, ketika ibadah kepada Allah, itu hilangkanlah hal-hal dunia, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa iyyakum sabam faminallah wa iyyakum hatam famini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.